Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Maharani di video yang akan membahas tentang 10 model pembelajaran terpadu. Tapi sebelum saya memulai video pembelajarannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty pada tahun 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu. 10 model pembelajaran terpadu yaitu 1. Model penggalan atau fragmented, 2. Model keterhubungan atau connected, model sarang atau nested, model urutan atau rangkaian atau sequenced, model bagian atau shared, model jaring laba-laba atau webbed, model galur atau threaded, model keterpaduan atau integrated, model celupan atau immersed, model jaringan atau networked. 1. Model penggalan atau fragmented. The fragmented model yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai sesuai satu satuan waktu setelah ditempuh, misalnya pada 1 caturwulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi yang pada akhirnya seluruh satu kesatuan konsep itu mencapai keutuhan yang baik. Memahami suatu kajian. Keterampilan dan nilai. Contoh dalam suatu pembelajaran terdapat materi perambatan cahaya atau konten, prediksi atau thinking skill, dan peta konsep atau organizing skill. 2. Model connected. The connected model yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini menekankan terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Fogarty pada tahun 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected, ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. 3. The nested model. The nested model yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam suatu disiplin ilmu dan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran atau konten yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. 4. The sequenced model. The sequenced model yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan satu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya yaitu dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks. 5. The shared model. The shared model atau model terbagi yaitu model pembelajaran terpadu di mana pembagian disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. Misalnya matematika dan
IPA disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakan sebagai langkah awal menuju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih tidak akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangan yaitu model integrasi antar dua pilihan ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menentukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. The Webbed Model atau model jaring laba-laba. The Webbed Model yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Pandomo dalam pembukuannya Pembelajaran Terpadu menyatakan Webbed menjadikan pendekatan tematik yang mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur di jaring laba-laba untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum yang dimulai dengan satu tema misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. 7. The Herded Model atau model pasang benang. The Herded Model yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi subjek. Masalah yang melatih keterampilan berpikir atau problem solving. Dari beberapa mata pelajaran, dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving seperti pada komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. 8. The Integrated Model atau model integrasi. The Integrated Model yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan konsep dan sikap saling membutuhkan dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antara bidang studi. Pandomo dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated curriculum menyajikan suatu pendekatan penyebaran mata pelajaran mirip dengan model shared. Model integrated memadukan mata pelajaran yang latar prioritas kurikulum pada tiap pertemuan, keterampilan-keterampilan konsep, dan sikap yang tumpang tindih dalam mata pelajaran tersebut. 9. The Integrated Model atau model integrasi. The Integrated Model yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam suatu proyek. Misalnya seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut pada kesatuan model yang merupakan satu ide model yang memungkinkan pelajar menyeberang dan atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. 10. The New Worked Model atau model jaringan. The New Worked Model yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dan seorang ahli dalam mencari data, keuntungan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang didiskusikan atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, TV, atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri. Siswa memotivasi pembelajaran karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya, sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan motivasi siswa
akan berubah dalam materi pembelajaran menjadi dangkal seperti secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.